kebiasaan orang bahagia. Nih, wait. Kebiasaan orang bahagia, aka kaya. Jadi seperti yang kita tahu dalam hukum tarik-menarik, semakin kita sering merasa bahagia, merasa senang, itu artinya kita akan menarik apa yang kita inginkan. Karena di hukum tarik-menarik itu kan kita menarik apa yang sama vibrasinya dengan diri kita. Jadi bukan apa yang kita inginkan ya, jadi kita menarik sesuatu yang sama vibrasinya. Nah, kalau sesuatu yang indah-indah kayak materi, uang, cinta, pekerjaan yang bagus, dan lain-lain, itu kan vibrasinya tinggi. Jadi otomatis kita harus bahagia, sering-sering bahagia, makanya nanti uang selalu datang sendiri. Jadi kalau kita sering senang, dibawa happy, dibawa enjoy, dibawa santai hidupnya, kita akan menarik si untung. Sedangkan kalau kita berada di low vibe, suka marah-marah, suka ngomongin orang, suka ngejudge, dan lain-lain, kita akan menarik si buntung. Diingat-ingat ya. Kebiasaan yang pertama itu adalah optimis dan positif mindset. Jadi happy people biasanya mereka akan fokus ke hal-hal yang mereka miliki. Mereka tidak akan meluangkan waktunya berlama-lama dengan hal-hal yang lack atau ketidakpunyaan, sesuatu yang tidak dimiliki saat ini atau masalah atau yang bikin mereka worry, khawatir, dan lain-lain. Meskipun mungkin mereka itu memiliki kesulitan juga kadang-kadang dalam kehidupan mereka, tapi mereka bisa dengan cepat untuk move on dan memilih untuk melihat kejadian tersebut, kesulitan tersebut dari sisi positifnya dan mengambil pembelajaran dari apa yang terjadi. Yang kedua adalah fokus di masa kekinian atau saat ini. Now. Jadi happy people biasanya akan selalu berusaha sebisa mungkin untuk menjadi hadir seutuhnya saat ini, fokus di kekinian, dan mereka tidak akan meluangkan waktu mereka untuk memikirkan ke depan kecuali kalau visualisasi aja, dan itu pun sekali aja dalam waktu 1 hari sebelum tidur, atau memikirkan ke belakang yang berujung dengan rasa marah, kecewa, dan lain-lain yang gondeli semua perasaan itu. Mereka akan memanfaatkan waktu mereka sebaik-baiknya dan memberikan perhatian penuh pada saat ini atau hadir seutuhnya, karena mereka juga tahu bahwa satu-satunya cara untuk merubah atau membangun impian-impian mereka itu adalah dengan cara being present, hadir seutuhnya saat ini, now. Yang ketiga adalah bersyukur. Orang bahagia biasanya selalu mengungkapkan dan menunjukkan rasa bersyukur terhadap segala sesuatunya, meskipun hidupnya tidak sempurna, tetapi mereka selalu noticing, atau bahasa Indonesianya apa notice? Pokoknya mereka noticing hal-hal yang kecil aja mereka selalu syukuri. Ibaratnya kalaupun dia nemu koin di jalan, biasanya kan kalau orang yang baru OKB ya, orang kaya baru, melihat koin itu, ih apaan sih koin, jorok, kotor, tapi ya namanya orang bahagia, mereka pasti akan menghargai yang namanya koin kecil itu, atau bunga, atau pemberian yang simpel-simpel aja, atau sekedar medang, mereka akan menikmatinya. Apalagi dingin-dingin seperti ini. Yang nomor 4 adalah mudah memaafkan, melepaskan, dan melupakan. Jadi gini, orang bahagia biasanya mereka memilih untuk tidak berlarut-larut dalam sebuah masalah atau kekesalan atau sesuatu yang bikin mereka marah. Mereka memilih untuk cepat-cepat memaafkan. Jadi biasanya kan orang kadang suka berpikir bahwa kalau kita minta maaf duluan itu gengsi ya, itu artinya kita lemah. Padahal sebenarnya justru kamu itu kuat, kamu itu strong, kamu itu pintar kalau kamu buru-buru minta maaf. Walaupun misalnya nggak mau secara langsung, kita bisa menggunakan teknik Ho'oponopono ya. Jadi kita minta maaf dengan diri sendiri aja dalam meditasi. Yang intinya gini, ketika kita melepaskan, memaafkan, terus kita langsung lupakan, forget it, let go, nggak digondelin lagi, apa yang terjadi?
balik lagi ke yang tadi itu. Kalau kita happy, jadi kita memilih untuk happy kan, bukan memilih berlarut-larut dalam kemarahan. Oh ini salahnya dia nih, aku nggak mau tahu. Pokoknya dia harus minta maaf duluan sama aku. Ini dia tuh yang salah, pokoknya aku nggak mau tahu, aku nggak mau mengakui. Nah, di saat itu apa yang terjadi? Kamu lagi narik si puntung. Mau? Nggak mau ya, rugi dong. Jadi sebaiknya kita harus cepat-cepat memaafkan, letting go, dan forget it. Langsung dilepaskan dan dilupakan, dimaafkan, dilepaskan, dilupakan. Dimaafkan, dilepaskan, dilupakan. Jadi dengan begitu kita akan happy lagi dan kita sedang narik si untung. Nah yang nomor 5 adalah orang yang bahagia itu suka ketawa, say. Karena apa? Ketawa itu ternyata bisa memproduksi banyak sekali hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dari mulai dopamin, oksitosin, dan lain-lain. Stop doing it. Jadi oksitosin itu sama seperti hormon rasa jatuh cinta. Biasanya buat busui, ibu yang menyusui akan mendapatkan rasa ini ketika lagi nyusuin anaknya. Rasanya itu seperti kayak apa ya, kayak ekstasi, kayak falling in love, kayak maaf ya, kayak bercinta. Jadi feeling of love. Makanya biasanya kalau ibu menyusui, ini buat bapak-bapaknya ya, harap dimaklumi, mungkin si mama ini merasa adem ayem aja. Nggak pengen, nggak dikit-dikit, nggak nyolek-nyolek gitu kan, karena dia memiliki banyak sekali hormon oksitosin dari proses menyusui anaknya itu kan. Nah, ketawa ini juga bisa membuang rasa cemas, was-was, anxiety, stres, depresi, pokoknya yang jelek-jelek semuanya hilang. So anyway guys, thank you, I love you, and stay happy.